Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam ibadah hari ini kita akan mendapatkan pelayanan firman Tuhan melalui hambanya, Bapak Pendeta Yopi Sihombing. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelayanan yang diberikan Bapak bagi kami di tempat ini. Adapun tema ibadah kita pada hari ini adalah Roh Kudus, sumber karunia rohani. Dengan nats pembuka bagi kita terambil dari Mazmur nomor 105 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian, Beganglah Tanganku Roh Kudus. Mari saudara, kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita bersama. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kesalahan yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan kita. Ya Yesus Tuhan kami, inilah kami umat-Mu. Dengan rendah hati kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu, di hadapan Engkau yang telah mengorbankan diri-Mu dalam penyaliban demi menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah membasuh dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami dengan tulus. Mengingat semua kebaikan-Mu dan karya penyelamatan-Mu, kami sungguh menyesal dan kami memohon pengampunan
Karena entah berapa kali kami telah mengecewakan Engkau dan mengecewakan sesama kami. Teruslah mengajar kami untuk tekun dan setia menjalani hidup kami ke depan, agar semakin seturut dengan perintah-Mu. Agar kami yang telah menerima anugerah kasih-Mu ini, kami yang telah melihat kesetiaan-Mu, bagi kami yang berdosa ini, kami sungguh ingin belajar untuk semakin dekat kepadamu dan semakin mengasihimu. Kami sungguh rindu menjauh dari perbuatan dosa kami, untuk makin percaya dan makin berserah kepadamu. Juru selamat kami yang hidup, kepadamu lah kami menaikkan doa pengakuan dosa ini, dan kami memohon pengampunan daripadamu. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menyempurnakan doa kami ini di hadapan-Mu. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian baginya, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Inilah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua, terambil dari Mazmur nomor 32 ayatnya yang ke-1 dan 2. Demikian bunyinya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kini mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama bacaan bertanggapan kita hari ini yang terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-4 sampai 11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Pada ayat yang ke-10 dan ke-11 kita akan membacanya bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Mari kita membacanya bersama-sama. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah bacaan bertanggapan kita hari ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yopi Sihombing. Mari kita menyambut pelayanan firman Tuhan ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pujian baginya. Bimbinglah aku Roh Kudus. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agarku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
Bimbing padaku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara, saya bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberitakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan yang lain Roh Kudus memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penyembuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Masuk ke pendahuluan aja ya, langsung ya. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pentakosta, ya. Pentakos atau selamat Hari Pentakosta untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta, yang sebenarnya 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid berada di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul di sana, dan banyak orang-orang Yahudi dari perantauan. Mereka datang ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah mereka. Ya, ini sama seperti kita orang-orang Chinese, mungkin kalau pas Imlek yang punya duit pulang ke Cungkok gitu kali ya. Jadi semua pada pulang ke sana gitu Bapak Saudara. Dan kemudian momen yang begitu penting sekali kehadiran mereka, di mana Roh Kudus turun atas mereka dengan lidah-lidah api, begitu ya, dengan lidah-lidah api memenuhi para murid, dan para murid mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, dan mereka menggunakan bahasa glossolalia. Jadi kalau di slide saya kata glossolalia itu S-nya kurang satu ya, glossolalia. Masuk di pendahuluan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa bahasa lidah atau glossolalia itu saudara sekalian waktu itu dibutuhkan, dan murid-murid itu mengalami pengalaman spiritual dan mereka memakai bahasa lidah itu?
Bahasa lidah yang di sini adalah bahasa yang menggunakan bahasa manusia, gitu ya. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia, gitu ya. Kenapa bahasa atau glossolalia ini harus ada di sana? Karena orang-orang perantauan ini nggak ngerti lagi bahasa setempat kali ya. Atau mereka bangsa-bangsa lain yang hadir di situ juga. Menurut saya nggak heran lah ya, orang Chinese udah nggak bisa bahasa Mandarin misalnya. Contohnya saya, orang Batak nggak bisa bahasa Batak misalnya. Ya, karena lahir di Jakarta, malah lebih condong bahasa Betawi, gitu ya. Jadi saya kalau bilang Batak, Bataknya Batak Samaria, ya. Nah, saudara yang nggak bisa Mandarin, bahasa kayak nggak bisa, Teochew nggak bisa, Hokkien nggak bisa, ya udah, berarti sama saya. Kita orang Samaria, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saudara, nah dalam situasi seperti itulah dibutuhkan bahasa lidah tersebut. Para murid-murid ini Petrus berkhotbah begitu sampai 3.000 orang bertobat, kurang lebih saudara sekalian. Menggunakan bahasa yang biasa yang digunakan, tetapi mereka memahami dalam bahasa mereka. Itu. Tadi saya katakan Pendeta Tong pernah ditodong untuk khotbah di lingkungan di Rusia, ya, di Rusia. Dia nggak bisa bahasa Rusia, bisanya bahasa Inggris, Mandarin kali ya. Mau apa lagi? Ya harus khotbah. Dia khotbah. Ya mungkin khotbah bahasa Mandarin, bahasa Inggris kali ya. Tapi orang Rusia kok mengerti. Situasional itu betul-betul terjadi. Jadi, dengan kata lain, bahasa ini selanjutnya tidak lagi sama seperti yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh para murid-murid. Tetapi yang anehnya, begitu Bapak Ibu sekalian, yang anehnya adalah kenapa di gereja-gereja tertentu bahasa lidah itu seperti wajib, gitu. Kalau nggak ada bahasa lidahnya, ini gereja nggak dipenuhi Roh Kudus, ya. Atau hamba Tuhannya kering amat, nggak bisa bahasa lidah, gitu. Dan herannya bahasa lidah itu adalah kok mirip-mirip, gitu, ya, mirip. Kalau saya ini pengurus Badan Kerjasama Antara Gereja di Bekasi, mayoritas teman-teman dari karismatik. Saya tiap 2 bulan sekali ikut kebaktian mereka. Dan heran, bahasa lidahnya itu sama. Ya, yang laba-laba kayak gitu ya. Mirip-mirip lah, bla 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 gitulah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Pernah juga suatu ketika saya mau diajarin, mau nggak Pak? Saya ajarin bahasa lidah. Ternyata bahasa lidah bisa diajarin nih, ya, bisa dikursusin rupanya nih, ya, gitu. Ya saya nggak mau kritik mereka, itu iman mereka toh, ya kan. Tapi emang saya nggak bisa, gitu loh, ya. Kalau nyanyi oke lah, mau tepuk tangan boleh, mau jingkrak boleh. Tapi usia saya kan udah 64 tahun, jingkrak nanti bisa salah urat lagi ntar. Ya goyang kanan goyang kiri aja lah ya, gitu ya. Meskipun saya ditarik-tarik gitu ya, suruh menari gitu kan. Ini urusannya encok ntar habis nari ini kan. Apalagi kalau saya disuruh kayak di sekolah minggu gitu kan, salami 10 orang, nyalamin gitu ya. Itu saya nggak kritik sih, tapi saya ngerasa nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman aja. Orang nggak kenal kan salamin gitu ya, nggak nyaman. Kalau saudara yang nyaman, ya nggak apa-apa juga. Saya ini agak ekstrovert kali ya. Nyalamin gitu ya. Ayo katakan sesuatu kepada kanan kirimu gitu ya. Masih oke lah ya. Cincai lah kayak gitu sih ya. Cuman yang kalau bahasa lidah, saya nggak bisa. Bahasa Batak aja saya nggak bisa. 40 tahun melayani di gereja Mandarin. Nggak bisa bahasa Mandarin. Pecetau. Cuman bisanya cincok. 我们tahu kau Yesus itu, gitu doang, nggak ada bisa apa-apa, ya. Saya pelayanan sama orang Hokkien, orang Teochew, lama, ya nggak bisa juga, ya. Sama orang lama saya di gereja GKPR, saya 5 tahun jadi gembala, itu orang semua, sama nggak bisa juga, emang agak belet nih kalau soal bahasanya ya, agak belet. Kalau suruh mancing cepat saya lancar gitu. Nah, Bapak Ibu ini
Kenapa ini menjadi tren gitu loh. Bahasa lidah ini menjadi tren dan menjadi suatu keharusan. Padahal situasi ini terjadi sangat situasional. Yang terjadi di Yerusalem itu situasional. Saya ulangi lagi. Pak Otong juga mengalami itu situasional gitu loh. Nah kalau semuanya bisa bahasa Indonesia, apa saya perlu pakai bahasa Greka? Atau saya pakai bahasa Ibrani? Kan nggak perlu toh. Ya enggak? Orang ngerti bahasa Indonesia semua kok. Kalau bahasa Betawi semua deh, ya kan? Begitu Bapak Saudara. Nah, herannya, kita masih di pendahuluan. Herannya kenapa glosolalia ini lalu seringkali diucapkan begitu Bapak Saudara. Padahal glosolalia itu kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah semacam pengenalan spiritual, gitu ya. Slide berikutnya, pengalaman spiritual dan kemudian sebagai apa? Sebagai sesuatu yang ingin disampaikan dalam situasi yang berbeda, gitu ya. Saudara bisa lihat di slide. Jadi ya nggak harus begitu, ya. Tetapi kenapa di tempat tertentu itu menjadi harus? Ini menjadi kabur menurut saya, ya. Sangat kabur sekali, gitu ya. Nah, di gereja-gereja Protestan itu Roh Kudus ini jarang dikhotbahkan. Jarang sekali dikhotbahkan. Kenapa? Karena memang kurang menarik. Ya, khotbah doktrin tentang Roh Kudus itu kurang menarik dibanding tentang khotbah tentang keluarga. Khotbah tentang pertobatan gitu ya. Tentang dosa dan sebagainya. Saya belum pernah dengar pneumatologi, kita nggak menarik. Lebih menarik kita bicara tentang kristologi, tentang Yesus, atau kita bicara tentang Allah Bapa begitu. Makanya nggak sudah kenaikan Tuhan Yesus, atau ada orang mengatakan 49 Pak dari hari Paskah. Oke, nggak masalah karena menggunakan kata penta artinya 50. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi aneh begitu loh. Ya, saya memberikan ilustrasi itu, saudara, saya di NTT tadi ada Pak itu ya, dari NTT. Di NTT itu saudara ada makanan yang enak itu ya, daging sei. Ya, saya cari-cari, di Jakarta rupanya ada juga daging sei yang jual ya, daging sei. Cuman pasti beda, karena dimasaknya di sana ada daun spesial, ya, beda sekali. Dan waktu saya ada di NTT, ada orang bilang, Pak, mari saya ajak Bapak makan steak lidah. Wah, enak ini steak lidah kan, empuk kan, wah, nggak usah capek-capek mengunyah, gitu kan. Lidah ketemu lidah. Nah, waktu saya pelayanan di Jambi, Bapak-Ibu sekalian, itu ada satu restoran terkenal. Jadi nanti kalau ke Jambi cari restoran terkenal ya. Itu restoran Chinese. Mudah-mudahan masih ada. Ya, karena saya tahun 80-an ke sana. Bulan lahir.
Ya saudara, tapi masih ada lah, tahun berapa saya ke sana masih ada kok ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ begitu banyak sekali menu. Itu restoran Chinese, begitu banyak menu. Dan kalau orang yang punya duit, ada tamu dari Jakarta atau dari Singapura dari mana, pasti dibawanya ke situ supaya nggak malu-maluin. Kota Jambi juga makanannya enak, maksudnya begitu. Masa dibawa ke warteg, ya kan nggak mungkin lah, ya nggak. Pasti diajaknya ke situ gitu. Bukan menghina orang warteg lagi, ntar lagi Pak Yopi menghina orang warteg. Sensitif amat sih Anda. Gitu. Nah, oke, Pak Saudara. Jadi dari menu yang begitu banyak, di situ ada satu yang penting dan viral begitu. Apa itu? Yaitu sirip ikan hiu. Wah, enak. Sirip ikan hiu. Apa itu? Pauhe. Apa itu pauhe? Tanya sendirilah, cari tahu. Nah, Bapak Saudara, bayangkan saudara, makanan begitu banyak, heran, di situ yang viral adalah sirip ikan hiunya. Tapi pertanyaan saya Bapak Saudara, dari begitu banyak menu, kalau nggak ada satu menu itu dianggap nggak makan saudara sekalian. Apa itu? Hah? Nasi. Berarti Indonesia banget nih. Orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi itu rasanya nggak bener lah ya. Adanya Hizkia, si abang itu, dia sekarang kerja di Australia ya. Dan dia karena dia masih makan nasi lah, tapi sekarang udah mulai makan makanan orang sana lah gitu ya. Dia bilang kalau nggak ada nasi nggak enak udah kebiasaan di Indo gitu ya. Tapi teman-teman yang lain udah mulai tinggalkan nasi misalnya, roti, kentang kali atau apa begitu ya. Tapi dia bilang, apa dia sebelum dia pergi ke Aussie, saya racunin dia makan jengkol. Tadinya dia nolak, lalu saya bilang, nanti kalau kamu di sana nggak ada lagi nih makanan kayak ginian nih. Ini kancing jin, ya. Ini paling enak loh. Lalu dicoba-coba, saya lihat matanya, dia mulai menikmati. Gitu. Bau iya. Tapi enak nggak? Enak. Yang bau-bau itu enak deh. Wah, selama belum berangkat saya cecelin ya, kasih dia berapa kali makan. Sekarang di sana dia bilang, aduh kapan ya bisa makan jengkol lagi, gitu. Bapak Ibu sekalian, betul nasi. Apapun makanannya, apapun menunya, semuanya menjadi viral sedemikian rupa, tapi nasi nggak pernah viral. Pernah nggak? Restoran mana yang ditonjoli nasi? Hah? Restoran ini nasinya viral. Ada nggak? Nggak ada. Nasi nggak pernah viral. Tapi Anda kalau makan apapun kalau nggak ada nasi, nggak enak. Dianggap belum makan. Ada bahkan ada orang makannya nasi, lauknya mie. Ya sudahlah, saya juga begitu sih ya. Emang Indonesia banget sih ya. Nasi sama mie, itu kan sama kan sebenarnya. Gitu ya. Saya pernah setahun nggak makan nasi, makan mie aja. Karena mie-nya di Jambi enak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan jemaat. Dalam kehidupan kita sehari lepas hari dalam pelayanan. Dan gereja ini bisa mengalami pertumbuhan. Dan ada orang-orang yang bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Semuanya itu adalah peran daripada Roh Kudus. Tapi namanya tidak dikenal. Nyaris tidak dikenal. Anda dan saya bisa mengatakan Yesus Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun Tuhan. Saya orang berdosa, saya cacat dan celah. Anda bisa mengatakan demikian. Firman Tuhan mencatat, tak ada seorang pun berkata Yesus Tuhan, jikalau roh tidak mengatakannya. Coba bayangin. Anda datang dari rumah, bisa sampai di gereja. Tantangannya banyak gak? Banyak. Banyak sekali. Males, ngantuk, apa segala macam. Apalagi yang gibol, gila bola gitu kan. Wah, nonton sampai jam 4 pagi gitu kan. Aduh. Lalu besok pagi mau ke gereja, berat gak? Wah, berat banget. Berat banget. Tapi Anda paksakan diri juga, Anda bisa datang kemari. Kenapa? Karena Roh Kudus berbisik kepada Anda dan bercakap-cakap kepada Anda, membimbing Anda, menolong Anda dan menghibur Anda untuk datang ke sini untuk bisa beribadah. Itu siapa? Bukan Anda, bukan saya, tapi Dia, Allah Roh Kudus. Anda punya karunia yang begitu banyak. Ya ada orang bisa nyanyi, ya.
liturgis kita ini bagus ya, suaranya merdu. Ya. Kemudian pemusik yang hebat segala macam. Ini kan karunia-karunia. Saudara, saya pengurus PHTUI, Persekutuan Hamba Tuhan Usia Indah. Usianya dari 60 sampai 90. Saudara tahu, saya 64. Saya adalah terimut-imut, saudara. Paling imut. Saudara lihat saya tua banget. Tapi saya paling imut di antara mereka. Paling seger gitu, saudara. Ya bayangin 70, 80, 90. Udah pakai tongkat, ya kursi roda, segala macam gitu. Satu ketika kami ingin nyanyi, saudara, di gereja Santapan Rohani Kebayoran Baru. Kami latihan paduan suara di Santara Park lantai 12. Yang wanitanya banyak. Woi, banyak. Mulutnya sampai monyong-monyong tuh latihan. Wah, bagus. Pemimpinnya pendeta. Wah, dipuji-puji yang perempuannya, yang wanita. Yang prianya cuma 6. Termasuk saya di situ. Dia ngomel. Ini mana sih suara pria? Mana sih suara pria? Mana sih suara? Ya jelas lah. 6 orang lawan se-RT. Kan kalah. Lalu pendeta Mastra bilang begini. Dia bisik sama saya. Gimana mau bagus, Yopi? Suara saya serak. Nyanyi gak jelas. 3-4 sih sebenarnya. Gak jelas juga bos. 3-4 lah. Pokoknya lari-lari 3-4. Lalu dia tunjuk Pak Albert. Saya serak. Lari. Ini pincang. Yang sana budak. Yang sana asma. Lengkaplah kami semua, saudara sekalian. Budak, pincang, asma. Suara gak jelas, saudara. Lalu serak begitu loh. Ya bagaimana ya, pemimpin pada suara gak ngomel sama kami gitu. Tapi lihatlah semangat kami harusnya gitu ya. Waduh. Tapi kan kalau kami nggak nyanyi kan, kamu kan susah kamu wanita. Ya kan? Masa paduan suara wanita namanya. Padahal kita ini hamba Tuhan usia indah kan. Harus ada prianya dong. Ya, kamu nggak lengkap. Kamu diberikan karunia tertentu tapi perlu karunia yang lain. Ini loh yang serak, yang pincang, yang asma, yang budak gitu kan. Kenapa dong budak? Sebelum waktu kita nyanyi, ini lagu nomor berapa ya gitu. Saya baru tahu juga dia budak. Nomor berapa ya? Istrinya bilang, dia teriak, ngomong sama dia itu peka. Saya kira peka itu kan orang sensitif dong. Kebalikannya rupanya. Peka itu apa? Budak. Saya kira peka itu keras. Bagaimana kami mau bagus nyanyinya udah seperti itu gitu. Ya kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, itulah Roh Kudus. Kami nggak bisa nyanyi tapi kami berusaha gitu ya. Berusaha sedemikian rupa. Nah, kita masuk ke apa itu pentingnya Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, Roh Kudus ini penting sekali tadi ya. Sebagian kecil udah saya jelaskan tadi. Bahwa Roh Kudus adalah sumber. Dia bukan saudara agen yang menyalurkan, tetapi dia adalah sumber. Kenapa dia sumber? Karena dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan. Gereja membutuhkan Roh Kudus. Jemaat membutuhkan Roh Kudus. Dunia ini membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Orang tidak lagi sensitif terhadap saudaranya satu dengan yang lain. Kasih itu semakin melorot sedemikian rupa, saudara. Dan peribadatan, agama, religion itu menjadi tak penting. Kenapa? Karena orang mencari materi. Kesenangan, hedonisme. Disinilah Roh Kudus harus menggerakkan hati banyak orang. Untuk tetap setia, gereja bisa tetap berdiri dalam kebenarannya, dalam kekudusannya, Bapak Ibu sekalian. Karena di sana ada Roh Kudus. Ada hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan Injil, menjadi corong, menjadi pemberita Injil, saudara sekalian. Dalam segala kelemahannya. Kenapa dia masih terus berbicara, Bapak Saudara? Karena Roh Kudus terus memimpin dan menolong dia. Saudaraku yang kasih. Teman-teman yang pada emeritus, saudara,
terus bertekad begitu ya. Meskipun kami lansia, meskipun kami sudah tua, tapi harus tetap produktif. Makanya saudara mesti berdiri kursi roda, paling tidak dia nggak bisa khotbah lagi, ngomongnya nggak selancar saya kali ya saudara sekalian. Tapi mesti bisa nyanyi lah, tetap melayani Tuhan. Nanti bulan depan kami akan melayani di GKI Poris. Ya, mau lihat paduan suara lansia, ya di situ ada yang imut-imut. Ya. Amit-amit sebenarnya sih. Ya. Dan kemudian kami juga akan nyanyi juga mungkin akan ke Bali, ke gereja. Di situ ada desa Kristen dan seterusnya. Ya, mereka itu semua senior-senior ya. Pendeta-pendeta senior yang ada di sejabodetabek. Ya, mereka apa lagi yang nggak bisa kami lakukan? Yang lain udah nggak bisa, memimpin jemaat udah loyo, jalan juga udah susah. Ya udahlah padan suara lah. Ya, mulut kan aman toh, cuman mulut doang gitu ya. Mau duduk boleh, mau diri boleh gitu kan. Nah, mereka tetap melayani. Apa yang membuat mereka semangat saudara sekalian? Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Jangan hanya tidur, jangan hanya bermalas-malasan. Jangan hanya puas, mungkin kamu pernah melayani sekian puluh tahun lalu kamu mengatakan selesai sudah. Tapi apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan? Lakukanlah, saudara. Saya sekarang dulu jemaat itu kalau renungan pagi itu kan ambil renungan orang gitu ya. Taruh di grup jemaat. Saya sampai hari ini konsisten bikin renungan sendiri. Saya bikin hanya untuk jemaat. Malam jam 1, jam 2 atau jam 3 saya tulis renungan buat besok pagi untuk jemaat sendiri. Jadi nggak kutip orang punya, nggak ambil orang punya. Cuman kalau kadang-kadang jemaat iseng, saya masukin renungan udah begadang, dia masukin renungan lagi, ditimpa renungan. Saya ngomel. Sudah, kalau kamu mau saya tinggalin nih. Kamu bikin sendiri, mau nggak konsisten? Bikin ngupload gampang, ya kan? Tapi konsisten mau nggak? Tiap pagi, jam 5 pagi taruh renungan di grup jemaat. Ayo loh, bertahan berapa hari? Jangan main-main. Ini perlu pengorbanan, saudara. Ya, perlu pengorbanan, saudara. Dan itu karena Roh Kudus. Lalu saya mengatakan, saya mungkin nggak bisa berkomunikasi sebagai gembala saudara dulu, seperti dulu. Tapi saya berkomunikasi dengan saudara setiap pagi. Ya, dan renungan itu pasti terkait dengan kebutuhan dari jemaat-jemaat, saudara. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan teks yang 2 Romawi. Jadi kalau kita bicara 1 Korintus 12 ayat 4-11 sebenarnya berbicara tentang karunia-karunia rohani. Ya, Paulus menjelaskan kepada jemaat karunia-karunia rohani untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Gitu. Maka itu saudara pada waktu kita melihat di ayat yang keempat seterusnya begitu ya. Itu semua ada karunia-karunia rohani, saudara. Yang dapat menjelaskan kepada kita tentang diakonia, tentang tanda ajaib, tentang segala macam lah itu ya, saudara bisa melihat ya. Tapi ada hal yang penting di ayat yang ke-7 gitu ya, saya akan coba saja. Ayat yang ke-7 ada kata energema, ada perbuatan ajaib, itu yang seringkali orang-orang sebutkan. Tetapi ada di bagian yang ke-7, ayat yang ke-7 ada kata panerosis. Panerosis itu saudara sekalian adalah penyataan Roh Kudus. Jadi dari karunia-karunia yang banyak itu, paling tidak nanti kita lihat ada 9 karunia di dalam 1 Korintus 12 ini. Ada 9 karunia saudara sekalian. Nah karunia-karunia itu sebenarnya adalah gambaran pribadi tentang Roh Kudus. Jadi kalau Anda mau mengenal Roh Kudus, kenalilah dari karunia-karunianya, dari buah-buahnya yang Roh Kudus berikan. Tadi pagi saya bilang, Anda kenal Jokowi? Kenal. Tapi siapa Jokowi? Di luar dia sebagai presiden. Ada yang mesti jawab? Siapa Jokowi? Di luar dari ijazah palsu. Siapa Jokowi? Jokowi tukang kayu. Sama seperti Tuhan Yesus. Gitu ya. Jokowi tukang kayu. Saudara, memang kalau pribadi tukang kayu itu dia lembut, dia tenang, ya kan? Tukang kayu itu, kalau saudara tukang kayu bisa melamar jadi hamba Tuhan. Karena tenang, kalem, ya.
nggak boleh gerasak gerusuk. Tukang kayu nggak boleh gerasak gerusuk. Tenang. Ya. Tapi jangan pelatih gulat atau gulat masuk jadi pendeta. Ya, khawatir nanti digulat semua orang-orang. Ya, enggak juga lah ya. Pegulat ini pasti udah bertobat dia jadi hamba Tuhan ya. Kalau dia masih bergulat juga, ya belum bertobat berarti. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa karunia-karunia yang diberikan di situ Bapak Ibu sekalian adalah karunia-karunia, semuanya adalah untuk pelayanan. Nah, apa itu karunia? Sedikit lagi, yaitu karunia atau karisma, bagian A itu, ayat 4, 11, banyak sekali disebut karunia, karunia, karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia itu, ya banyak sekali. Ya. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah untuk melengkapi. Karena karunia satu dengan karunia lain tidak dapat berdiri sendiri. Dia perlu ditopang oleh karunia lain. Kita lihat tadi pemain musik. Wah, Bapak tadi pemain gitar, bass tadi, gitar listrik ya. Keren ya. Saya sebenarnya pengen tuh. Yang kepengen banget itu saya sebenarnya iri sama Pak Ji dulu. Dia bisa main saxophone tuh Pak. Main saxophone. Ngiri banget Pak kalau ada orang bisa main saxophone. Kayaknya teret, tetet, tetet. Asik banget ya. Saya tuh iri gitu. Cuman aduh, nggak pernah kesampaian gitu ya. Nggak pernah kesampaian gitu. Coba bayangin kalau keyboard tadi ya, kalau pemain keyboard gitu, dia bilang begini, nggak butuh drum, nggak butuh gitar listrik, nggak butuh bass, nggak butuh melodi. Saya bisa main sendiri kok. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak Pak? Bisa kan? Cukup keyboard aja. Bisa nggak? Dia keyboard. Ya bisa lah ngiringin lagu. Cuman kalau drum nggak usah nyombong. Mau ngiringin lagu pakai drum doang. Serimpet kita. Ya kan? Tapi keyboard tanpa drum, tanpa melodi, tanpa bass, enak nggak? Mereka itu membutuhkan satu dengan yang lain, nggak bisa sombong. Kamu bisa main gitar, bisa melodi, bisa bass, bisa drum, tapi kamu butuh keyboard. Keyboard, kamu juga butuh yang lain. Jadi begitu harmoni dan suaranya menjadi indah sekali. Gereja itu kepada yang lain diberikan karunia ini, kepada yang lain diberikan karunia itu dan sebagainya. Untuk harmoni melengkapi tubuh Kristus. Kalau bicara tentang tubuh Kristus itu siapa? Gereja. Gereja itu siapa? Anda dan saya. Kita harus saling melengkapi nih. Ya, harus melengkapi. Enggak mungkin semuanya di sini hanya pengunjung. Perlu ada penyambut tamu. Ya kan? Penyambut tamu usahakan orangnya yang mudah ketawa, ramah. Ya, ramah. Jangan kaku mukanya. Siapa lu? Udah lama lu gak datang ke gereja gitu. Besok gak datang lagi ke gereja. Dia gak cocok di front office. Dia cocoknya di bagian apa? Bagian bersih-bersih. Dia mau marah-marah sama sampah. Siapa ini? Siapa ini? Sama marah sama sampah gitu. Tapi kita butuh nggak orang yang kebersihan? Wih butuh. Ibu-ibu tukang masak di gereja masak. Wah apalagi di sini. Saya tadi kayak restoran ya. Bapak mau makan nasi bakar apa nasi gurame? Wih keren juga nih. Mau air apa mau kopi? Wih. Lalu saya bilang, sering undang dong saya. Kalau kayak begini mah enak banget ya. Undang saya dong ya untuk saya bisa gratis kopi dan makan gitu ya. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Itu semuanya siapa? Itu orang-orang yang punya karunia tuh. Enggak semua orang bisa masak. Ya kasih dia masak. Ada ibu-ibu, 3 ibu-ibu, dia nggak bisa apa-apa. Saya bilang, berikan peran kecilmu untuk gerejamu. Dia bingung. Nyanyi, wah bisa disurakin orang. Bukan, jangan kan nyanyi, ngomong aja udah serak. Gimana mau nyanyi? Nyanyi wah tapi dia senang apa? Bersih-bersih. Kalau gereja umumin, minggu depan tanggal sekian kerja bakti. Dia ada di sana saudara. Kemarin Hizkia kan pindah ke pastor yang baru. Ada sofa bed, gede-gede, lemari es, segala macam, kursi. Datang pakai mobil box. Ibu-ibu dia bilang,
Bapak-bapak pergi saja, ngopi, pergi. Nanti ini gimana pindahin lemari es segala ini. Tenang saja, pergi aja, pergi. Heran tuh ibu-ibu, bisa angkat lemari es. Gila ini ibu, aku bilang. Lemari bisa didorong-dorong loh, lemari 3 pintu, bisa didorong-dorong. Kita pulang, udah rapi. Waduh, selama ini nggak tahu, ternyata kita punya ibu-ibu yang bionic woman, rupanya kita. Selama ini mereka nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Tuhan pasti menitipkan karunia, setiap orang diberikan karunia, tetapi memang tidak sama. Tetapi berikan karuniamu itu kepada Tuhan dan kembalikan itu kepada Tuhan. Amin. Berikan itu. Pikir baik-baik apa yang bisa aku lakukan untuk gereja aku. Kalau aku nggak bisa nyanyi, ya aku bisa yang lain, gitu loh. Ya, aku bisa yang lain, bisa kerjakan yang lain. Ya. B. Mengapa Roh Kudus itu dikatakan sumber karunia? Karena memang Roh Kuduslah adalah sumber yang memberikan. Karena peran itu hari ini setelah turunnya Roh Kuduslah yang berkarya. Kemana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus setelah dia naik, dia duduk di surga. Menjadi imam besar. Dan menyediakan kapling rumah-rumah mewah untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau sekarang masih tinggal di apartemen, sempit-sempitan. Masih tinggal di rumah susun. Masih tinggal di tempat yang susahnya minta ampun gitu ya. Sabar. Rumah kita di surga sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Ke rumah saya selalu pesan tamu-tamu saya. Bu, kalau kamu datang ke rumah saya, tolong ya naik Grab ya. Naik Grab ya, saudara saya, kamu naik Grab ya. Kamu ini satu keluarga. Anaknya tiga punya mobil. Bapaknya punya mobil. Kamu datang, tetangga saya ngomel. Depan jalan saya ketutup mobil kamu doang, itu baru satu keluarga. Mobil saya aja udah di dalam udah susah, ada 2. Udah sesak nih setengah mati. Bagaimana kamu datang lagi pakai mobil? Jadi kalau kamu mau datang, tolong naik Grab ya. naik Grab gitu. Aduh lega, nggak ganggu tetangga toh, ya kan? Tenang saya saudara. Nah, harusnya saudara kita bersyukur gitu ya. Jangan susah juga gitu ya. Bersyukur. Nanti di surga ada rumah-rumah disediakan bagi Anda. Tapi jangan bilang nanti ke sana ketemu para bidadari ya. Keliru. Bukan bidadari ya. Surga kita bukan tentang fisik tetapi tentang rohani gitu ya. Bagian C. Mengapa karunia-karunia itu harus diaktifkan? Yang pertama, karunia itu ada orang yang memadamkan karunia. Dia punya karunia tapi dipadamkan. Tidak diasah, tidak ditajamkan dan tidak disosialisasikan. Gitu loh, Saudara. Seorang pemuda saya, dia pemain drum tuh. Ya, main drum. Suatu ketika dia harus sekolah. Ya, dia harus di Taiwan. Dia sekolah di Taiwan. Selama di Taiwan 5 tahun dia sekolah, 4 tahun lebih gitu. Dia nggak pernah main drum. Sekarang udah lulus, dia pulang. Tiba-tiba pemain drum nggak datang. Lalu disuruhlah dia main. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya nggak bisa. Hah? Gak bisa. Ya saya gak bisa, saya lupa. Gak pernah lagi main. Saya pikir benar juga nih. Kalau saudara 5 tahun gak pernah naik motor, tiba-tiba suruh naik motor. Gitu saudara. Pasti pusing. Ya, saya pikir ya ada benar juga. Tapi bukan berarti total tidak bisa gitu ya. Cuman mungkin dia gak pede. Karena kan memang udah jarang atau tidak pernah pegang sama sekali. Nah saudara, itulah Tuhan memberikan karunia kepada saudara, tapi saudara tidak memanfaatnya dengan baik. Hilang. Berapa banyak orang, dulu suaranya bagus sekali, hilang. Tapi ada orang yang suaranya tidak bagus, saudara sekalian, makin hari makin bagus. Ada orang yang main musiknya biasa-biasa, makin hari main musiknya makin bagus. Ada enggak? Ada. Karena dia menghargai. Dia menghargai karunia yang Allah berikan kepada dia. Dia belajar, dia pertajam sedemikian rupa, saudara. Tapi ada orang yang menutupnya dan tidak melakukannya lagi. Itu namanya memadamkan. Harusnya dikobarkan karunia-karunia itu. Tapi dipadamkan. Habis. Lama-lama habis.
Saya dulu waktu zaman kuliah di Iman tuh paduan vokal grup saya main gitar. Main gitar. Ya. Sekarang suruh main gitar, nggak bisa. Ya kenapa? Semuanya sudah ada. Saya biasa dulu di gereja juga mimpin liturgi. Ya, karena nggak pernah dikasih kesempatan. Disuruh mimpin liturgi, lebih gemeter daripada khotbah, saudara. Jangan anggap enteng ya. Jangan bilang, hebatan pengkhotbah daripada liturgi. Siapa bilang? Coba kalian pimpin liturgi. Seringkali kita tuh kayak penonton bola, lebih pintar dari pemainnya. Ya kan? Wah bodoh amat, harusnya kan tendang begini-begini. Itu sebelah kanan kosong, harusnya kan masukin begini. Hah? Saya nggak tahu, menonton mah boleh. Coba kamu main, apa nggak gemeteran? Tapi saya beritahu ya, semua para pelayan makin gemeter, makin asik. Ada emosinya. Melayani Tuhan itu kalau gemeteran, ketakut, itu ada emosinya. Lebih bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau semuanya datar, itu hati-hati. Ya, karena malah kita anggap enteng. Jadi nggak perlu persiapan, nggak perlu latihan. Waduh, udah ngeri. Karena dianggap biasa. Justru kita takut. Wah, besok saya mau khotbah di GKI ini. Waduh, harus saya siapin. Seminggu nih sebelumnya nih, siapin. Ganti lagi naskah. Untuk khotbah semacam ini, saya udah ganti 6 kali. Kepanjangan. GKI itu nggak boleh lama-lama, harus pendek. Kalau di gereja saya 2 jam nggak apa-apa. Makanya saya sering domelin sama istri saya. Lu perjamuan kudus, khotbah jangan lama-lama. Aku bilang, iya gue gak mau lama-lama. Tapi roh berkata lain. Saya cepat saudara, kelamaan. Ya, jadi sebenarnya kita diminta untuk mengembangkan karunia-karunia yang ada pada kita. Dan sosialisasikan kepada orang lain. Implikasinya apa saudara sekalian? Yang kelima, ada implikasi ya. Ada 5 hal. Misalnya. Jangan meremehkan karunia orang lain. Jangan bilang, kamu kan cuma bagian ini, saya kan bagian ini. Enggak boleh. Anda membutuhkan dia, tadi saya katakan. Yang kedua, jangan melebih-lebihkan karunia satu dengan yang lain. Apalagi melebih-lebihkan. Kalau karunia penyembuhan, spektakuler. Supranatural. Lalu saudara yang jadi dokter, nyembuhin pasien. Minum obat ini ya, jangan makan ini, jangan makan itu. Itu namanya mujizat juga. Mujizat natural. Dokter nyembuhin pasien natural. Tiba-tiba saudara datang. Kocok-kocok kepalanya. Kocok. Dalam lagi, kocok. Sakitnya sembuh seketika. Supranatural. Keren ya kan? Supra, dokter natural. Udah capek-capek, kuliah, ada apa. Kadang-kadang kelebihan obat, salah obat, segala macam kan. Sembuh juga itu. Natural dianggapnya. Ya ini mah karunia dokter mah. Nggak ada apa-apa nih. Kalau sama cuma kocok-kocok doang. Ya kan? Kocok-kocok. Rontok. Kankernya. Supranatural. Itu karunia yang hebat gitu loh. Makanya di gereja-gereja lain. Wah rame. Pasang pelang. Di sini ada mujizat. Mujizatnya nyata. Di sana lagi ada banner lagi. Ya, mujizat itu ada. Wah, pramujizat. Ya, di Bekasi itu sempat ada banner-banner gitu, saudara. Pramujizat. Nah, saya Kalam Kudus. Mau gimana? Mujizat apa ini? Kita mah biasa-biasa punya nih, nggak ada yang supra begitu, nggak ada. Kalau jemaat sakit bawanya ke dokter. Kemarin ada satu jemaat kita ngobotin lampu, dia naik di meja cuci piring. Karena itu lampu di atas meja cuci piring kan, dia naik. Jatuh, patah kakinya. Walah, saya bilang, itulah kamu. Kenapa nggak kan di dekat saya, pinjam tangga kayak apa kayak gitu ya. Sok-sokan ya kan. Ya, orang kamu naik motor aja, dengkul kamu goyang, naik lagi. Ya jatuh lah, ya kan. Patah sekarang. Sekarang saya mau kemana? Patah. Hah? Ya ke dukun patah. Tukang urut saya bawa. Dijampe-jampe. Waduh.
tarik. Gue ikat dia. Lalu saudara, saking semangatnya mah terbang saya punya. Ada pulang semua. Wah, ada sugesti. 5 hari lagi datang kembali, pasti sembuh. Wah, supra natural. Enakan dia ya, kita pendeta nggak punya yang supra, punya yang natural. Kalau kamu sakit, berobat ya, cari dokter ya, dokter spesialis ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya. Aduh, flat banget deh. Ya, ini pendeta Protestan ini nggak ada mujizat, nggak ada penyertaan roh ini, nggak ada kuasa ini, nggak ada tanda ajaib di sini, apalagi GKI ini, aduh nggak ada tanda ajaib ya. Orang kanker kok ke dokter melulu, kenapa nggak ditumpang tanganin aja, apa diinjak gitu ya, sembuh lah gitu. Jangan begitulah, itu aneh-aneh gitu Bapak Saudara sekalian ya. Ya, jadi hargai ya, yang natural sebenarnya sama kok, mujizatnya sama dan mereka saling melengkapi. Berikutnya kita lihat macam-macam karunia. Ya, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kali dia ngomong tuh berhikmat banget ya. Aduh, ada solusi gitu loh. Ya, ada majelis, saya ingat dulu waktu di GKY, saya melayani di GKJMB ya, GKY. Ada seorang bapak, saya nggak sebut namanya lah, saudara pasti kenal. Rambutnya putih, betua. Dari rambutnya aja udah orang berwibawa banget. Waktu kita rapat semua udah tuh rame. Nggak ada solusi. Bingung semua. Apa nih, bagaimana nih? Si bapak tua rambut putih gitu. Dia cuma dehem doang, udah rame-rame gitu doang. Diam semua. Sip. Sunyi sepi, yang tadi rame. Diam semua. Menurut saya, begini, ini menurut saya. Tapi sebenarnya bukan menurut saya. Menurut kita, enaknya bagaimana? Akhirnya orang, ini yang benar jawabannya. Wih, berhikmat ya. Saya ulangi di gereja nggak boleh menggunakan kata saya. Tapi gunakan apa? Kita. Pelayanan kita. Apa-apa kita. Jangan bilang saya. Nggak ada saya. Gereja itu kita. Ya ingat ya, kita. Kenapa saya ngomong gini? Pengalaman. Ya di jemaat ada majelis. Kita mau gereja ini begini. Kan mau renovasi. Gereja kita mau begini. Yang saya bilang, enggak, kita maunya, bukan kita, saya maunya begini. Enggak, saya maunya begini. Lalu keramik. Saya maunya keramiknya begini. Yang saya bilang, saya maunya keramik begini. Loh kalau saya bangun rumah sendiri aja. Ya dong. Gereja kan bisa. Kita. Ayo, kalau kita berarti rapat dong. Rapat, putusin bersama. Jangan saya. Gereja itu kita. Ini masalah kita. Bukan masalah saya saja. Masalah kita semua. Bapak Ibu sekalian. Itulah gereja. Ya, saya mau selesaikan kesimpulan. Jadi saudara sekalian, Paulus menekankan bahwa ada satu roh yang memberikan karunia untuk kita untuk melengkapi tubuh pekerjaan Tuhan. Ada 9 karunia itu mereka tidak berdiri sendiri satu dengan yang lain. Mereka itu bersinergi sedemikian rupa untuk melengkapi tubuh dan pelayanan. Dan yang ketiga, efek daripada karunia-karunia itu bagus buat Anda. Selain untuk melayani Tuhan secara vertikal untuk Tuhan, secara horizontal untuk pelayanan dan untuk orang lain. Tetapi untuk Anda sendiri, Anda bisa main musik. Pak, itu main musiknya udah jago. Bikin sekolah musik, Pak. Dampaknya ada nggak? Efeknya ada nggak? Ada. Anda pintar nyanyi, ya kalau gitu bikin sekolah vokal. Kan ada nggak? Ada. Ada pemimpin di gereja, Anda bisa menjadi pemimpin juga di luar sana. Itu loh, efek dominonya seperti itu. Oke, yang terakhir, pertanyaan refleksi. Ini harus sama-sama baca. Wanita saya dulu ya. Baca nomor 1. Apa karunia rohani yang saya miliki ya? Sama-sama ya, wanita dulu ya. 1, 2, 3. Ya, wanita udah tahu apa karunia rohaninya? Apa karunia rohaninya? Aja
karunia main musik. Saya kasih tahu, memang Anda posisi sekarang baru begitu saja. Tapi kalau Anda pertajam, enggak begitu saja. Dia akan tercengang lihat Anda nanti. Dia akan tercengang melihat Anda nanti. Makanya dipertajam. Ya. Kalau digituin jangan sakit hati, malah lebih berusaha lagi. Ya. Apa karunia yang saya miliki? Ingat ya, saudara, bisa masak, bisa apa kayak terserah. Ya. Yang kedua, kaum pria. Sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana? Yang belum mendaftar, daftar. Ya. Sekecil apapun, ada yang bisa Anda lakukan untuk gereja Anda. Sekecil apapun. Mulailah dari hal yang kecil. Nah, Alkitab berkata, setiap perkara perkecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, yang ketiga baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama ini, jangan-jangan Anda memadamkan karunia yang Roh Kudus berikan kepada Anda. Dan biarlah Roh Kudus menolong Anda, berkata-kata kepada Anda, bahwa aku sudah memberikan karunia kepadamu, tapi kau padamkan, tapi kau diamkan, tapi tak kau sosialisasikan, tapi tidak kau tajamkan. Saya tidak tahu siapa di antara saudara. Roh Kudus memberikan karunia kepada Anda, tapi Anda tidak mengembalikannya kepada Dia. Pikirkan baik-baik. Hari ini kita introspeksi. Tuhan berikan sesuatu kepada Anda. Tidak perlu banyak. Tidak perlu yang spektakuler. Hal-hal yang kecil. Apa yang bisa Anda lakukan untuk gereja Anda? Lakukanlah. Ini waktunya. Selagi hari masih siang. Karena ada waktu. Malam tiba. Tak ada lagi kesempatan. Anda melayani Tuhan. Waktu itulah. Waktu engkau bertemu dengan Tuhan. Apa yang kau bawa? Emas, perak. Apapun yang saudara punya, tidak dibawa kepada Tuhan. Tapi apa yang kau tabur hari ini, kau akan tuai di surga. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah Roh Kudus, hari ini kami mempelajari bahwa Engkau telah memberikan karunia-karunia. Engkau sebagai sumber karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami. Untuk maksud pembangunan tubuh Kristus. Untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kiranya kami berkobar-kobar. Bersemangat untuk melayani Tuhan. Mungkin kami sudah mulai padam. Oleh karena tantangan. Oleh karena cemooh. Oleh karena berbagai hal. Kami mengalami keunduran di dalam kerohanian kami. Kami mengalami keunduran di dalam pelayanan. Bahkan ada di antara kami ya Tuhan. Mungkin kami belum terlibat di dalam pelayanan apapun. Padahal Roh Kudus menitipkan, memberikan karunia itu kepada kami. Hari ini kami gali, hari ini kami menyadari. Ada sesuatu potensi yang luar biasa dalam diri kami. Untuk kami lakukan, kami kembangkan untuk gerejamu. Kiranya Roh Kudus menjamah saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang diingatkan, disadarkan. Dan mereka yang terus berkobar-kobar. Biarlah mereka terus berkobar-kobar. Karena ada masa dan kesempatan itu tidak ada lagi. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bagi kita. Terima kasih juga untuk Pendeta Yopi, Pak. Pak Yopi. Baru ketemu kita. Aduh, saya juga gemeter nih. Cuma mau bawakan warta gemeter. Jadi ada semangat ya, Pak. Kalau gemeter ya, Pak. Gemeter, baca warta lebih susah deh kalau Pak. Iya, udah lama tidak berdiri di sini. Saya jadi deg-degan juga nih gemeter ya. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin menyambut kehadiran saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau saya salah sebut, mohon maaf ya, nanti tolong diperbaiki.
Lipo Luis Wisnu, ya. Lipo Wisnu. Betul Pak namanya? Iya, selamat datang. Mari kita tepuk tangan yang sebelah-sebelah, yang dekat-dekat boleh. Jemaat dari GKI Gunung Sari, Pak. Iya. Selamat datang lagi main ke sini. Lain kali kalau datang lagi sekitar sini, welcome Pak. Dengan senang hati kami menyambut kehadirannya. Ya. Nah saudara, kita lanjutkan persekutuan wanita hari Sabtu tanggal 14 Juni jam 6 sore. Jadi saudara, ibu-ibu ataupun wanita-wanita lajang pun diundang hadir untuk acara ini. Kita acaranya seru deh pokoknya ya. Jam 6 sore kami mengundang semua kaum wanita untuk hadir. Nanti ada laporan persembahan, kita akan dipandu oleh, bukan, enggak, saya aja. Oh ya, ini laporan persembahan bisa dilihat di sini ya. Oh ya. Kalau ada yang tidak cocok, mohon diinfo ke kantor tata usaha saudara ya, catatannya. Ada lagi? Minggu depan ya, minggu depan ada kunjungan dari mana tuh Pak, yang MJ akan klasis ya, apa sinode ya, mengundang untuk para majelis gereja untuk mengikutinya. Laporan-laporan yang akan disiapkan. Bukan minggu ini kan, minggu depan ya Pak ya. Iya. Maaf saudara, saya benar-benar grogi loh, deg-degan. Ada lagi kah? Udah nggak ada lagi Pak. Iya, persekutuan doa seperti biasa hari Kamis jam 7:30 malam, diundang semua untuk hadir. Sudah untuk wartanya, saudara, di bawah ada kantin gereja bagi saudara-saudara yang ingin cobain restoran ini. Philadelphia ya Pak Yopi. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk silakan Bu. Mari saudara bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Kini kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan pelayanan persembahan, tanda kasih kita pada Tuhan kita dengan ucapan syukur melalui sebagian dari berkat yang telah kita terima dari Tuhan bagi kita. Adapun nats persembahan bagi kita terambil dari Mazmur nomor 107 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari saudara kita mensyukurinya, kita mentaati firman ini dengan mengantarkan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita mengingat dan bersyukur atas segala kasih karunia-Nya bagi kita. Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik baginya? Sudahkah yang terbaik kau berikan? Kepada yang bertugas dipersilakan.
marilah kita mengantarkan persembahan kita ini dengan berdoa. Sungguh melimpah rahmat-Mu bagi kami ya Bapa. Kami telah menerima seluruh kasih karunia daripada-Mu. Damai sejahtera pun telah diberikan pula bagi kami. Kini dengan hati penuh sukacita dan melimpah syukur, kami menyampaikan pelayanan persembahan ini sebagai bagian dari kasih dan ketaatan kami kepada-Mu. Kami mengingat pemeliharaan-Mu, kami mengingat kasih cinta-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Sungguhlah semuanya itu melampaui segala pemahaman kami akan Engkau. Jadikanlah diri kami terus menjadi saluran kasih dan berkat-Mu dan menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu. Kiranya Engkau pun berkenan atas persembahan yang kami sampaikan dengan penuh kerendahan hati ini. Kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri untuk menyambut pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita semua. Kita menyambutnya dengan pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kembali ke rumah bersama dengan keluarga tercinta.